Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidatan wa syari'atan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fa wasdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Al-ayat sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, Tuhan seluruh kalian alam. Allah adalah zat yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya, diantaranya nikmat kesehatan, nikmat hidup, nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah negeri kita Indonesia tercinta telah merdeka, di mana negeri kita seperti Palestina belum merdeka. Bahkan sekarang negeri kaum muslimin yang lain seperti Sudan sekarang sedang membara. Di situ ada genosid juga seperti saudara kita yang di Gaza. Pembantaian besar-besaran umat Islam, perang saudara, yang mana dalangnya masih tak di belakangnya adalah Amerika dan NATO. Doakan mudah-mudahan mereka saudara-saudara kita yang sakidah dengan kita walaupun beda negara mendapatkan pertolongan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilusus adalah Allah zat yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita, sehingga sesibuk apapun aktivitas kita di siang ini, seberat apapun problematika kehidupan yang kita jalani, kita masih bisa menyempatkan diri untuk melaksanakan panggilan Allah, kewajiban melaksanakan ibadah salat Jumat yang insya Allah akan kita laksanakan pada siang ini. Mudah-mudahan segala aktivitas amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan seluruh kehadiran Nabi Agung, manusia pilihan Allah yang telah menyelamatkan manusia dari zaman jahiliyah menuju mahiriyah, dari musyrik menjadi tauhid, dari biadab menjadi beradab, dari kafir menjadi muslim, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkeluarganya, sahabatnya serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, merupakan khutbah khotib berkewajiban wasiat khusus bagi diri pribadi, umumnya bagi ahli Jumat sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, melaksanakan syariat Islam, hukum-hukum Allah sekemampuan kita, baik dalam aspek pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kita menjadi insan kamil, manusia yang muttaqin, selamat dunia, selamat akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, fenomena perundungan atau bullying kini menjadi salah satu wajah kelam kehidupan anak dan remaja Indonesia. Di balik kemajuan teknologi dan pendidikan, justru tumbuh budaya kekerasan yang diam-diam melukai generasi muda, baik secara fisik, psikis maupun digital. Banyak anak kehilangan rasa aman bahkan di ruang yang seharusnya paling melindungi mereka, seperti sekolah dan rumah. Data KPAI menunjukkan sepanjang tahun 2024 terdapat 2057 pengaduan pelanggaran hak anak, mencakup kekerasan fisik, psikis, dan cyberbullying, serta 25 kasus bunuh diri anak pada 2025 yang diduga terkait depresi akibat perundungan. Di sektor pendidikan tercatat 1.801 pengaduan dengan 31 kasus bullying di sekolah. Sementara riset menunjukkan 26% siswa SD
25% SMP, dan 18,75% SMA pernah menjadi korban. FSGI melaporkan 50% kasus terjadi di jenjang SMP. Dan Asesmen Nasional Kemendikbudristek mencatat 24,4% siswa berpotensi mengalami bullying. Bentuk perundungan didominasi fisik sekitar 55,5%, disusul verbal 29,3%, dan cyberbullying yang melonjak lebih dari 100% pada awal tahun 2024. Kasus-kasus viral di SMP Negeri 8 Depok, SMP Blora, dan SMAN 72 Jakarta memperlihatkan bahwa perundungan bukan sekedar kenakalan remaja, melainkan krisis sosial yang mengancam masa depan anak Indonesia. Akar masalahnya terletak pada lingkungan sosial yang memburuk. Banyak keluarga mengalami disharmoni, orang tua sibuk dan komunikasi menurun, membuat anak kehilangan figur pengasuh yang penuh kasih hingga mencari pelarian di luar rumah. Sayangnya, ruang sosial mereka kerap bersifat toksik, baik di dunia nyata maupun media sosial, yang menormalisasi ejekan, kekerasan, dan konten merendahkan demi perhatian publik. Nilai moral melemah, empati menurun, dan kekerasan dianggap wajar. Regulasi serta institusi pendidikan pun sering gagal memberi perlindungan. Korban di stigma lemah, sementara sekolah menutupi kasus semi citra. Ketika tidak ada sanksi yang menimbulkan efek jera, perundungan terus berulang, menggerus rasa aman dan kemanusiaan di lingkungan anak-anak Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fenomena perundungan atau bullying bukan hanya masalah sosial, tetapi juga persoalan agama yang serius. Dalam Islam, merendahkan atau mengejek orang lain termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 11. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini melarang setiap bentuk penghinaan karena perbuatan tersebut mengandung unsur merendahkan orang lain dan hukumnya haram. Dengan demikian, segala bentuk ejekan, kekerasan verbal, fisik maupun digital, termasuk perundungan atau sukhriyah yang jelas dilarang dalam syariat Islam. Pertama, keluarga sebagai madrasah pertama. Islam menerapkan keluarga sebagai benteng utama pembentukan karakter anak. Orang tua tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik dan pelindung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Quran surat At-Tahrim surat 6 ayat 6. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini dengan perintah, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarilah dan didiklah anak-anak kalian atau mereka. Ibnu Al-Jauzi Zad Al-Masir juz 6 halaman 48. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian menunaikan salat saat berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam keluarga yang baik, anak tumbuh dalam kasih sayang dan penghormatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yaqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua.
Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Kedua, sekolah sebagai tempat pembentukan kepribadian Islam. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer ilmu, tetapi membentuk saksiah Islamiyah, kepribadian yang taat dan berakhlak mulia. Ilmu sejati adalah yang menumbuhkan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Quran surah Al-Fatir surah 35 ayat 28. Sekolah yang berlandaskan nilai syariah akan menanamkan adab, menumbuhkan empati, dan menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan. Guru bukan sekedar pengajar, tetapi guru juga teladan yang membina siswa dengan kasih sayang dan tanggung jawab moral. Ketiga, negara melindungi anak dengan hukum syariat. Islam mewajibkan negara menjaga keamanan jiwa warganya, termasuk anak-anak, dari berbagai bentuk kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulun nafsal lati harramallah. Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh. Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat 33. Karena itu, bullying yang menyebabkan depresi berat, bunuh diri atau kematian korban termasuk pelanggaran berat yang harus diberi sanksi tegas. Jika korban meninggal, pelaku dapat dikenai qisas sesuai hukum Islam. Negara juga wajib menegakkan sistem pendidikan berbasis syariah, mengawasi sekolah dan keluarga, serta membangun lingkungan sosial yang aman agar generasi muda tumbuh dalam suasana kasih sayang dan saling menghormati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fenomena bullying yang kian marak sejatinya bukan sekedar masalah perilaku individu, melainkan buah dari sistem kehidupan sekularisme yang menyingkirkan nilai-nilai agama dari kehidupan. Dalam sistem ini, manusia diajarkan menuhankan kebebasan dan menilai kehormatan berlandaskan harta, popularitas, dan kekuasaan. Akibatnya, yang kuat menindas yang lemah, yang populer merendahkan yang tidak dikenal. Padahal Islam menegaskan bahwa kemuliaan bukan diukur dari materi, tetapi dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla la yanzuru ila ajsamikum wala ila ahsabikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memandang fisik, keturunan, dan harta kalian, akan tetapi Allah memandang qalbu, ketakwaan kalian, serta amal kalian. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dengan dasar ini, Islam menolak budaya merendahkan dan justru menanamkan nilai kasih sayang, penghormatan, dan saling melindungi antar sama. Untuk menghentikan akar masalah bullying, umat membutuhkan pelindung syariat Islam yang menyeluruh. Dalam sistem Islam, negara berperan menjaga jiwa, kehormatan, dan akhlak warganya melalui pendidikan yang berlandaskan takwa, pengawasan media dan pergaulan, serta penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Masyarakat dibangun atas nilai tolong-menolong dan kasih sayang, bukan kompetisi dan penghinaan. Karena itu, solusi sejati atas krisis moral, krisis akhlak ini adalah dengan kembali kepada syariat Islam secara kafah yang mampu membentuk keluarga harmonis, sekolah berakhlak, dan negara yang benar-benar melindungi generasi muda agar tumbuh dalam lingkungan yang aman, beriman, dan berakhlak mulia. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa rabbik warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina